Seorang wanita ditemukan sudah tak bernyawa di dalam mobil di depan ruko. Nampaknya pelakunya adalah tetangganya sendiri, teman satu kerjaan. Disebutkan ini berita perselingkuhan namun dibantah oleh pelakunya sendiri. Kejadian ini sendiri terjadi di Kabupaten Goa. Di tanggal 22 Maret 2019 pagi hari, seorang karyawan proyek mau membuka gudang. Namun ternyata di depannya ada terparkir satu mobil yang menjadikan penasaran tak seperti biasanya. Pegawai tersebut langsung mengambil mobil tersebut yang ternyata di pinggiran kacanya sudah pecah dan nampaknya ada seorang wanita tak bergerak. Makin penasaran mendekati lagi, seorang warga itu langsung yakin kalau ini ada sesuatu yang aneh hingga akhirnya melapor ke warga lain dan lapor kepada pihak kepolisian. Tak lama mendapatkan laporan ini, pihak yang berwajib pun datang ke TKP menyelidiki kasus ini. Benar saja, menurut pihak yang berwajib, wanita tersebut memang wanita sudah tak bernyawa. Di dekat jasad korban sendiri ada kunci mobil dan juga STNK dan juga ada identitas korban. Ternyata korban sendiri adalah bernama Siti Juhawa Japar, biasa dipanggil Ella. Kemudian dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Saat polisi hendak membawa jasad korban ke rumah sakit, ada salah satu tetangga korban yang menyadari itu mobil Ella. Di situ ada mobil Terios berhenti, mobil Ella. Di situ juga tetangga Ella bertanya kepada warga. Saat itu pun warga menjelaskan tentang apa yang terjadi. Tetangga itu bernama Wahyu kaget dan mengabari keluarga Ella. Langsung Wahyu pun ikut pihak yang berwajib ke rumah sakit. Keluarga Ella pun tak lama langsung datang ke rumah sakit usai ditelepon Wahyu. Wahyu bukan hanya tetangga Ella, melainkan teman kerja Ella satu kampus. Ella adalah staf admin PNS bertugas di kampus Universitas Negeri Makassar. Sementara Ella sendiri ternyata sedang meneruskan S2-nya di Makassar. Wahyu tetangga Ella juga ternyata dosen dan dirinya sudah S3. Sudah menikah, punya istri dan 3 anak. Rumah Ella dengan Wahyu satu komplek namun berbeda blok. Ternyata keluarga Wahyu dengan keluarga Ella pun dekat, bahkan keduanya seperti saudara. Saat di rumah sakit, pihak yang berwajib pun bertemu dengan keluarga Ella. Suami Ella menyebutkan Ella menghilang dan saat itu mau melaporkan kepada pihak kepolisian. Ella yang biasa pergi pagi dan pulang sore, namun kali itu Ella seharian tak pulang. Saat keluarga Ella akan melaporkan kehilangan Ella hari itu, ternyata sudah ditemukan Ella tak bernyawa dan sedang dilakukan otopsi di rumah sakit. Suami Ella yang khawatir karena Ella tak pernah seperti ini. Ella dikenal sebagai wanita baik, sopan, ramah, bahkan selalu menjadi ibu yang baik untuk anak-anaknya meskipun dirinya bekerja. Dekat dengan suami tak pernah ada masalah meski kesibukan sang suami lebih padat. Suami dari Ella sendiri adalah pejabat PNS dan memang sibuk jarang pulang. Dari kejadian ini polisi menduga ini adalah perampokan mengingat ada beberapa balang Ella yang hilang dan kaca mobil Ella pun pecah. Namun pihak kepolisian lama-lama merasa ada yang aneh dengan Wahyu karena Wahyu seakan tahu segalanya. Saat itu tak lama Wahyu pun langsung diinterogasi karena saat itu pihak otopsi memberikan kabar ada sidik jari Wahyu di jasad Ella. Setelah didesak, akhirnya Wahyu pun mengakui kalau dirinya adalah pelakunya. Di awal saat polisi menyebutkan motif asmara, Wahyu pun membantahnya. Menurut Wahyu, dirinya hanya kesal kepada Ella yang terlalu ikut campur masalah keluarganya. Bukan hanya tetangga, seperti keluarga juga satu kerjaan. Wahyu merasa Ella terlalu mencampuri urusan keluarganya dengan sang istri. Dan Wahyu pun tak menerima hingga tersinggung dan lebih memilih menghabisi Ella. Wahyu pun menceritakan kronologis kejadian saat itu. Menurut Wahyu, dirinya WhatsApp Ella dan janjian akan membicarakan masalah pekerjaan. Keduanya akhirnya janjian di salah satu depan ruko. Saat Wahyu masuk ke mobil Ella, keduanya pun sempat ngobrol. Namun tak lama keduanya cekcok karena Wahyu merasa tersinggung oleh ucapan Ella. Entah apa yang membuat Wahyu kesal kepada Ella. Tak lama Wahyu langsung menganiaya Ella, mencekik, memukul beberapa kali hingga akhirnya Ella tak berdaya. Saat Wahyu tahu kalau Ella lemah, bukannya berhenti, Wahyu malah menghabisi Ella hingga tak bernyawa. Setelah menghabisi Ella, Wahyu pun pergi meninggalkan jasad Ella di mobil tersebut. Namun setengah perjalanan Wahyu baru sadar barang-barangnya tertinggal di mobil Ella. Wahyu yang takut panik akhirnya kembali ke tempat tersebut. Wahyu pun memecahkan kaca mobil Ella dan mengambil barang-barangnya. Dan bahkan Wahyu mengambil barang-barang Ella agar terlihat seperti perampokan. Kini Wahyu sendiri diamankan dan menjalani beberapa kali persidangan hingga akhirnya divonis 14 tahun penjara. Ternyata vonis tersebut membuat keluarga Ella sakit hati karena dinilai terlalu rendah. Bahkan masih bertanya-tanya apa alasan Wahyu menghabisi Ella. Bukan perselingkuhan menurut keluarga dari Ella, yakin kalau Wahyu melakukan sesuatu kepada Ella, hingga akhirnya karena takut Ella melapor, Wahyu lebih memilih menghabisi Ella. Usai kejadian ini, keluarga dari Wahyu pun nampaknya pindah dari komplek tersebut, nampak seakan tak bisa tinggal berdampingan lagi bersama keluarga dari Ella. Kejadian ini pun bahkan membuat para mahasiswa kaget. Mahasiswa di Universitas Negeri Makassar merasa kalau Bapak Wahyu dikenal sebagai bapak dosen yang baik, ramah dan juga sering membantu mahasiswanya.
Tak ada yang pernah menyangka kalau kejadian ini terjadi kepada Bu Ella dan Pak Wahyu. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita semua dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.